Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan seorang istri yang durhaka dan mayatnya dililit ular. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai cerita ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Timur, hiduplah pasangan suami istri yang tampak sangat bahagia. Rudi, seorang petani yang sederhana, bekerja keras setiap hari di ladang. Ia memiliki seorang istri yang cantik, Sari, yang sangat ia cintai. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh sawah yang luas, memberikan kehidupan yang cukup bagi mereka berdua. Namun, meskipun hidup mereka tampak bahagia, ada sesuatu yang tersembunyi dalam hati Sari. Kehidupan sederhana yang dijalani bersama suaminya tidak pernah memuaskan dirinya. Sari merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton. Meskipun Rudi telah memberikan segalanya yang ia mampu, ia merasa bahwa ada yang kurang dalam hidupnya. Setiap hari, ia melihat tetangga-tetangga yang hidup lebih mewah, dengan kendaraan yang lebih bagus dan rumah yang lebih besar. Sari pun mulai merasa cemburu dan menginginkan kehidupan yang lebih dari sekadar menjadi istri seorang petani. Kenapa kita harus hidup seperti ini, Mas? Hidup kita sangat sederhana. Tidak ada kemajuan sama sekali, keluh Sari suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang sederhana. Rudi yang sudah lelah bekerja seharian di ladang, hanya tersenyum mendengar keluhan istrinya. Sari, kita sudah memiliki apa yang kita butuhkan. Allah memberikan kita semua yang kita perlukan. Bukankah itu cukup? Jawab Rudi dengan penuh ketenangan. Namun, Sari tidak merasa puas dengan jawaban tersebut. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hidupnya masih jauh dari kata cukup. Ia mulai merasa bosan dengan kehidupan desa yang sederhana dan tidak memiliki banyak pilihan. Rudi, meskipun selalu berusaha memuaskan hati istrinya, tetap tidak bisa memenuhi keinginan Sari yang tak pernah ada habisnya. Keinginan akan kemewahan dan kebebasan semakin tumbuh dalam dirinya. Mas, kita ini seperti orang yang tertinggal di belakang. Banyak orang yang sudah berhasil di luar sana, mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Sari sering mengungkapkan keluhannya kepada Rudi. Rudi, dengan sabar, tetap berusaha meyakinkan istrinya untuk bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Namun, Sari sudah terlanjur terobsesi dengan impian besar yang ia simpan dalam hatinya. Ia ingin lebih dari sekadar menjadi istri petani. Ia ingin menikmati kekayaan dan kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Seiring berjalannya waktu, Sari semakin jarang mengurus rumah tangga mereka. Ia lebih sering keluar rumah, bertemu dengan teman-temannya, atau pergi ke pasar tanpa tujuan yang jelas. Rudi, yang sangat mencintai istrinya, tetap bekerja keras di ladang dan tidak menyadari bahwa istrinya telah berubah. Sari semakin tidak peduli dengan rumah tangga mereka. Semua pekerjaan rumah yang dulu ia lakukan dengan penuh cinta, kini ia abaikan. Ia tidak lagi merasa memiliki tanggung jawab terhadap suaminya. Suatu hari, Sari bertemu dengan seorang saudagar kaya yang baru saja datang ke desa mereka. Saudagar itu adalah seorang pria yang tampak jauh lebih kaya daripada siapapun yang pernah Sari temui. Dia memiliki pakaian mahal, kendaraan mewah, dan hidup serba berkecukupan. Sari yang merasa tertarik dengan kehidupan saudagar tersebut, mulai berusaha mendekatinya. Mereka sering bertemu di pasar dan berbicara tentang berbagai hal. Perlahan, benih-benih cinta dan keinginan untuk hidup lebih baik mulai tumbuh di hati Sari.
Saudagar itu tidak lama kemudian mengungkapkan niatnya untuk menikahi Sari. Ia berjanji akan memberinya kehidupan yang jauh lebih baik, penuh kemewahan dan kenyamanan. Sari, yang merasa bahwa hidupnya dengan Rudi sudah tidak memuaskan, mulai tergoda. Ia memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan menjalani hidup bersama saudagar kaya itu. Namun, ia tidak berani mengungkapkan rencananya secara langsung kepada Rudi. Untuk menutupi niatnya, Sari berpura-pura sakit dan meminta Rudi untuk pergi ke kota mencari pengobatan. Rudi yang sangat mencintainya tidak ragu untuk meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke kota demi kesembuhan istrinya. Ia percaya bahwa Sari membutuhkan perawatan yang lebih baik dari dokter di kota. Saat Rudi pergi, Sari melihat ini sebagai kesempatan untuk menjalankan rencananya. Ia diam-diam bertemu dengan saudagar itu dan merencanakan masa depan mereka bersama. Sari berjanji akan meninggalkan Rudi dan hidup bersama saudagar tersebut setelah suaminya pergi. Ia tidak pernah merasa bersalah atas kebohongan yang ia buat. Ia begitu tergoda dengan janji-janji kemewahan yang ditawarkan oleh saudagar itu. Hari-hari berlalu, dan Rudi yang telah pergi ke kota tidak mengetahui apa yang terjadi di rumahnya. Sari merasa bebas untuk menjalani kehidupan barunya tanpa harus khawatir. Ia terus berhubungan dengan saudagar itu, bahkan mulai melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ia merasa bahwa kini ia bisa mendapatkan semua yang ia inginkan. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan hanya berlangsung sebentar. Malam itu, saat Rudi kembali ke rumah setelah beberapa hari berada di kota, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah mereka yang biasanya tampak hidup dan hangat kini terasa sunyi. Ketika ia memasuki rumah, ia terkejut melihat Sari yang sedang tidur di tempat tidur mereka. Namun, ada sesuatu yang sangat mengganggu. Ia merasa ada yang salah, tetapi tidak bisa menjelaskan apa itu. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seekor ular hitam besar muncul di dalam rumah mereka, melintasi lantai dengan gerakan yang cepat dan tenang. Ular itu mendekati tempat tidur mereka dan perlahan melilit tubuh Sari yang sedang tidur. Rudi yang terkejut segera berlari mendekat, berusaha melepaskan ular itu dari tubuh istrinya. Namun, meskipun ia berusaha dengan sekuat tenaga, ular tersebut semakin kuat melilit tubuh Sari. Keadaan semakin panik dan tak terkendali. Sari terbangun dengan ketakutan yang mendalam. Ia merasa tubuhnya sudah terikat oleh ular itu. Dalam keadaan setengah sadar, ia mencoba meronta dan berteriak, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Ular hitam itu terus melilit tubuhnya semakin erat. Rudi yang sangat panik berusaha untuk melepaskan ular itu, namun tanpa hasil. Dalam kesakitan yang tak terbayangkan, Sari akhirnya menyadari bahwa apa yang ia alami adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia telah mengkhianati suaminya yang setia dan tidak menghargai cinta yang telah diberikan kepadanya. Rudi berteriak minta tolong, tetapi tak ada seorang pun yang datang. Ular itu, dengan kekuatan yang luar biasa, melilit tubuh Sari lebih erat lagi. Tubuh Sari semakin kaku, dan perlahan ia mulai kehilangan kesadaran. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Sari menyesal. Ia menyesali setiap keputusan yang telah ia buat, pengkhianatan yang ia lakukan terhadap suaminya, dan keinginan duniawi yang telah menguasai hatinya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Dengan satu lilitan terakhir yang sangat kuat, tubuh Sari terkulai lemas, tak bernyawa. Ular hitam itu, setelah menyelesaikan tugasnya, perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Rudi, yang hancur melihat istrinya mati dalam keadaan yang sangat mengerikan, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menatap tubuh Sari yang terbujur kaku, tubuh yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati.
kematian Sari menyebar dengan cepat di desa mereka. Warga desa percaya bahwa kejadian itu merupakan balasan dari Allah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Sari. Mereka mengatakan bahwa ular hitam itu adalah simbol dari dosa besar yang tak terampuni. Kisah ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang melupakan kewajibannya, terutama dalam hubungan suami istri. Mereka yang durhaka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Rudy, yang kehilangan istrinya dalam cara yang sangat tragis, akhirnya kembali ke ladang dan melanjutkan kehidupannya. Meskipun hatinya hancur, ia tetap berusaha untuk ikhlas dan menerima takdir dari Allah. Ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi, dan ia bertekad untuk terus bekerja keras dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Setelah peristiwa tragis itu, kehidupan di desa berjalan dengan biasa. Namun, cerita tentang Sari dan pengkhianatannya terhadap suaminya terus dibicarakan oleh orang-orang. Kisahnya menjadi sebuah pelajaran besar bagi banyak orang yang mendengarnya. Rudy, meskipun dihantui oleh kenangan akan istrinya, berusaha untuk tetap kuat dan tegar. Kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani kini terasa lebih bermakna. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati bukan terletak pada kemewahan atau duniawi yang sementara. Rudy belajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, memohon agar diberi ketenangan hati dan keberkahan dalam hidupnya. Dalam kesendirian yang menyelubungi dirinya, Rudy semakin sadar bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara, dan kebahagiaan yang hakiki hanya bisa ditemukan dalam kedekatan dengan Allah. Di sisi lain, penduduk desa yang mendengar cerita tentang kematian Sari juga mulai merenung. Banyak yang mulai lebih memperhatikan hubungan mereka dengan pasangan masing-masing. Mereka belajar bahwa sebuah hubungan yang dibangun di atas dasar cinta, kesetiaan, dan pengorbanan adalah yang paling berharga. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan menghargai pasangan sebagai amanah dari Allah. Kehidupan Sari yang berakhir dengan tragis menjadi contoh nyata bahwa pengkhianatan akan mendatangkan akibat yang tak terhindarkan. Terkadang, godaan dunia bisa merusak hati manusia, membuatnya lupa akan tanggung jawab dan kewajibannya. Namun, pada akhirnya, takdir yang sudah ditentukan oleh Allah tidak bisa diubah oleh siapapun. Perbuatan buruk akan berbalas dengan akibat yang setimpal, meskipun mungkin tidak segera terlihat. Beberapa minggu setelah kematian Sari, desa mulai terlihat lebih tenang. Warga desa yang semula terkejut dan tak percaya dengan apa yang terjadi mulai belajar untuk lebih menghargai kehidupan mereka. Mereka yang memiliki pasangan mulai lebih terbuka, lebih menghargai, dan lebih menjaga hubungan dengan penuh kasih sayang. Kisah tentang pengkhianatan yang dilakukan Sari menjadi pembelajaran yang berharga bagi setiap orang yang mendengarnya. Bapak-bapak yang sebelumnya selalu sibuk dengan pekerjaan dan jarang memperhatikan keluarga, kini mulai meluangkan waktu untuk berbicara dan berbagi dengan istri mereka. Ibu-ibu yang sebelumnya merasa terbebani dengan rutinitas harian mulai lebih banyak mengucapkan terima kasih kepada suami mereka atas segala kerja keras yang mereka lakukan. Semua mulai lebih bersyukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rudy, meskipun hati dan jiwanya terluka, tetap merasa bahwa ada hikmah di balik segala yang terjadi. Ia merasa bahwa melalui ujian ini, ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Tak lagi mengejar dunia, ia berusaha untuk selalu ikhlas dalam menjalani hidup dan menatap masa depan dengan penuh harapan. Akhirnya, setelah waktu berlalu, kisah tragis tentang Sari yang durhaka kepada suaminya tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga menjadi pengingat dan pelajaran bagi banyak orang. Dalam keheningan desa, orang-orang lebih memahami bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang mengejar keinginan pribadi atau duniawi, tetapi lebih kepada menjalani hidup dengan penuh kesabaran, syukur, dan keikhlasan.
Tak ada lagi yang berbicara tentang Sari dengan perasaan benci. Sebaliknya, orang-orang mulai merenungkan apa yang telah ia lakukan dan apa yang bisa mereka pelajari dari hidupnya yang penuh dengan pengkhianatan. Dalam perenungan itu, mereka sadar bahwa setiap tindakan akan membawa konsekuensi, dan bahkan pada saat-saat terakhir, penyesalan tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Kehidupan Rudy kembali berjalan, meskipun penuh luka. Namun, ia merasa lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia menyadari bahwa setiap kesulitan dan ujian yang datang dalam hidup adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan, dan yang bisa ia lakukan adalah bersabar dan berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh pengertian. Pesan moral dan hikmah. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting dalam kehidupan. Kesetiaan dalam pernikahan. Kesetiaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah pernikahan. Ketika kita menikah, kita tidak hanya menjalin hubungan fisik, tetapi juga hati dan jiwa kita. Mengkhianati pasangan adalah dosa besar, dan akibatnya bisa sangat berat. Kehidupan yang penuh syukur. Kita tidak bisa terus-menerus mengejar kemewahan dan kekayaan. Kehidupan yang bahagia tidak terletak pada materi, tetapi pada rasa syukur dan penerimaan atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Takdir Allah. Kita tidak bisa menghindari takdir yang telah ditentukan. Apa yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari takdir yang tidak bisa diubah. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas, menerima segala yang terjadi dengan lapang dada. Pengaruh pengkhianatan. Pengkhianatan akan selalu membawa akibat yang buruk. Meskipun kita tidak melihat hasilnya segera, namun suatu saat, takdir akan memperlihatkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Menghargai pasangan. Saling menghargai dan menghormati pasangan adalah kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Dalam sebuah pernikahan, baik suami maupun istri harus saling mendukung dan menjaga satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Semoga kisah ini memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Semoga kita bisa menjaga hubungan kita dengan pasangan, hidup dalam kesetiaan, dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Kisah tentang Sari yang durhaka terhadap suaminya, Rudy, dan akhirnya mendapatkan balasan yang mengerikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Kisah ini mengajarkan banyak hal penting dalam kehidupan kita, terutama dalam hubungan pernikahan, keluarga, dan keimanan kepada Allah. Dalam hidup ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika kita berbuat salah, dan betapa besar akibat dari perbuatan yang tidak baik. Melalui kisah ini, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. 1. Kesetiaan dalam pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya dibangun atas dasar cinta, tetapi juga rasa tanggung jawab. Dalam sebuah pernikahan, kesetiaan adalah hal yang sangat penting. Sari, yang mendua hati dan mengkhianati suaminya, akhirnya menerima balasan yang sangat buruk. Dalam hidup ini, tidak ada yang bisa lepas dari akibat dari setiap perbuatan. Ketidaksetiaan dalam rumah tangga akan membawa dampak besar, baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, pukul 4.34 sedih, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena itu, wanita yang syaleh adalah wanita yang taat, yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, sebagaimana Allah menjaga mereka.
Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya saling menjaga dan menghormati dalam pernikahan. Kesetiaan kepada pasangan adalah bagian dari ketaatan yang harus dijaga. 2. Menghormati dan menghargai pasangan. Sari tidak hanya mengkhianati suaminya, tetapi ia juga tidak menghormati hak suami yang diberikan Allah kepadanya. Dalam kehidupan rumah tangga, saling menghargai antara suami dan istri adalah hal yang sangat penting. Tidak hanya itu, pasangan yang saling menghargai akan membawa keharmonisan dalam rumah tangga dan membuat hubungan semakin kuat. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum 30:21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang dan kedamaian. Menghargai dan menjaga satu sama lain adalah hal yang harus selalu diutamakan dalam hubungan pernikahan. 3. Ketundukan kepada takdir Allah. Sari akhirnya mendapatkan balasan atas pengkhianatannya. Meskipun perbuatannya terjadi karena godaan dan ketidaksabaran, pada akhirnya Allah lah yang menentukan takdir setiap umatnya. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menghindari takdir tersebut. Semua perbuatan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan, baik atau buruk. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 3:154, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala perubahan dalam hidup kita bergantung pada keputusan dan usaha kita. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Begitu pula sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka balasannya akan datang sesuai dengan perbuatan kita. 4. Menjaga keimanan dan takwa. Rudi, meskipun dilukai oleh pengkhianatan Sari, akhirnya memilih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia memahami bahwa hidup ini adalah ujian, dan ia harus menjaga keimanan dan takwanya kepada Allah. Begitu pula kita, sebagai umat Islam, kita harus selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kita, tidak peduli apapun ujian yang datang dalam hidup kita. Keimanan yang kuat akan membawa kita pada kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 9:71, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan akan membawa seseorang kepada kebaikan dan rahmat Allah, dan orang-orang yang beriman akan saling membantu dalam kebaikan. 5. Dosa dan balasannya. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, baik itu dosa atau amal soleh, pasti ada balasannya. Pengkhianatan Sari terhadap suaminya berujung pada balasan yang tidak terduga. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada perbuatan yang terlepas dari akibat. Setiap dosa, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang setimpal. Namun, Allah juga Maha Pengampun bagi hamba-Nya yang bertobat. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan 25:70-71, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin berbuat salah, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan memperbaiki diri.
Jika kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menggantinya dengan kebaikan. Kesimpulan. Kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, menghargai pasangan, dan menjaga hubungan dengan penuh kasih sayang. Setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal, dan takdir Allah tidak bisa diubah oleh siapapun. Kita harus menjaga keimanan, bertakwa kepada Allah, dan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hubungan kita dengan pasangan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Marilah kita selalu ingat bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjalaninya dengan penuh rasa syukur, sabar, dan takwa kepadanya. Demikianlah hikmah dan ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan cerita ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan dalam hidup kita.